Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang terambil pada hari ini, yaitu dari kitab Yohanes 3, ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, ketika Pak Gayus menyampaikan kepada saya bahwa saya menyampaikan firman Tuhan pada hari Minggu ini tanggal 27, saya menggumuli kira-kira firman Tuhan yang mana yang mau disampaikan Tuhan kepada jemaat Tuhan. Kira-kira beberapa hari, saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu begitu kuat bicara sama saya tentang karena begitu besar kasih Allah. Begitu besar kasih Allah, begitu besar kasih Allah, begitu kuat suara itu. Sehingga saya dengan tunduk dan taat kepada Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, Yohanes 3 ayat 16. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah Yesus Kristus adalah juru selamat umat manusia. Saudaraku, sebelum kita masuk lebih dalam kebenaran firman Tuhan ini, saya sampaikan dulu latar belakang firman Tuhan ini. Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dia adalah ahli Taurat. Dia kagum akan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Dan karena kekaguman itu, maka pada waktu malam Nikodemus datang menemui Tuhan Yesus. Ketika Nikodemus ketemu dengan Yesus, Yesus tahu betul bahwa Nikodemus belum mengalami kelahiran baru. Dan karena itu, Yesus Kristus melayani Nikodemus pelayanan kelahiran baru. Supaya dia percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan juga juru selamat pribadi dia. Dengan begitu banyak firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada Nikodemus, salah satu firman Tuhan yang disampaikan adalah Yohanes 3 ayat 16 ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan inilah yang menjadi berkat kepada kita sebagai makanan rohani kepada kita semua sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, pada hari ini kita masih dalam suasana merayakan Natal. Natal artinya adalah Yesus datang ke dunia ini, berinkarnasi menjadi manusia dan berkorban untuk menebus dosa umat manusia. Kenapa Yesus Kristus lahir ke dunia ini dan berkorban untuk menebus dosa umat manusia? Karena ketika nenek moyang kita, yaitu Adam sudah berbuat dosa, maka semua manusia telah berbuat dosa, mewarisi dosa itu. Dikatakan dalam firman Tuhan Roma 3 ayat 23 bahwa semua telah berbuat dosa. Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa itu adalah maut, ataupun kematian kekal di api neraka. Saudaraku, Allah yang kaya dengan rahmat, Allah yang kaya dengan anugerah, Allah yang kaya dengan kasih, tidak membiarkan manusia itu menerima maut ataupun kematian kekal di api neraka. Sehingga dikatakan dalam Yohanes 3 ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan ini yang mau kita dengar dan pelajari pada hari ini, dan sebagai berkat makan rohani kepada kita, ada 3 poin yang mau kita dengarkan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Yaitu yang pertama adalah kasih Allah begitu besar sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Poin kedua, kasih Allah adalah untuk seluruh dunia. Dan poin ketiga adalah dengan percaya kita menerima kasih ataupun keselamatan itu. Kita masuk sekarang dalam poin yang pertama, kasih Allah begitu besar sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dikatakan di sini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara-saudaraku, saya katakan kepada kita pada hari ini bahwa kasih Allah itu begitu besar. Kasih Allah itu tidak terhingga.
Kasih Allah itu sempurna. Kasih Allah itu melalui tempat waktu. Kasih Allah itu melampaui ketidaktaatan manusia terhadap perintah Allah. Melampaui pelanggaran manusia terhadap perintah Allah. Itulah kasih Allah. Dan Allah yang penuh kasih itu bukan hanya berteori, tetapi Dia membuktikan kasih-Nya itu dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini untuk berkorban dan menebus dosa seluruh umat manusia. Kata anaknya yang tunggal di sini, saudara kasih nama Yesus Kristus, berasal dari kata monogenes. Monogenes itu artinya adalah satu-satunya jenisnya, satu-satunya keturunannya. Dia pribadi yang unik dan tidak ada yang serupa dengan dia. Dengan lebih sederhana saya katakan monogenes itu adalah Yesus itu adalah pribadi satu-satunya yang begitu berharga, yang begitu mulia, dimiliki oleh Bapa di surga. Dan Yesus Kristus yang begitu berharga, yang dimiliki oleh Bapa di surga itulah yang diutus ke dunia ini menjadi manusia untuk berkorban menebus dosa seluruh umat manusia. Saudaraku, saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus Kristus itu dalam menebus dosa umat manusia, maka Dia harus disalibkan. Dia dicambuk. Tubuhnya penuh dengan bilur, penuh dengan luka. Dia disalibkan, tangannya dipaku, kakinya dipaku. Lambungnya ditikam, ditaruh mahkota duri di kepalanya. Begitu deras mengalir darah dari tubuh Yesus Kristus untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Dan sebelum Tuhan Yesus Kristus menghembuskan nafas yang terakhir, Dia berkata di salib itu, "Telestai." Artinya bahwa Dia sudah selesai berkorban menebus dosa umat manusia. Dia sudah selesai melepaskan manusia dari maut ataupun kematian kekal di api neraka. Saudaraku, saya katakan kepada kita pada hari ini bahwa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu cukup sekali untuk selama-lamanya. Kalau zaman perjanjian lama, orang berbuat dosa maka harus selalu ada korban yang dipersembahkan. Tetapi saudaraku, ketika Yesus Kristus telah berkorban dan menebus dosa umat manusia, itu cukup sekali untuk selama-lamanya. Karena katakan kita Ibrani 10 ayat 10 bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu cukup sekali untuk selama-lamanya. Artinya bahwa dosa kita yang dahulu, yang sekarang, bahkan dosa kita yang akan datang selama kita hidup, mungkin kita masih bisa melakukan kesalahan. Itu sudah sempurna ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Sudah sempurna ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu baik Tuhan Yesus Kristus itu. Ketika kita menyakiti hatinya, Dia memaafkan kita. Ketika kita melanggar perintahnya dan akibat pelanggaran itu maut ataupun kematian kekal, Dia berkorban untuk kita. Inilah satu gambaran bagi kita semuanya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita memakai kasih. Dasar kasih kita mengasihi sesama adalah kasih Yesus. Karena kita sudah memiliki kasih Yesus Kristus itu. Kalau kita memakai kasih kita mengasihi sesama, itu terbatas. Tapi kalau kita memakai kasih Kristus mengasihi sesama, itu tidak akan terbatas. Ketika kita disakiti, kita akan mudah untuk melepaskan pengampunan. Ketika harga diri kita injak-injak, kita diperlakukan dengan tidak baik, kita akan bisa merangkul dengan kasih Kristus. Sehingga semakin banyak orang-orang dipulihkan, makin banyak orang-orang yang bertumbuh dan datang sama Yesus lewat kehidupan kita. Karena kita memakai dasar kasih kita mengasihi orang adalah kasih Yesus Kristus. Saudaraku, poin yang pertama, kasih Allah itu begitu besar sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Poin yang kedua, kasih Allah itu adalah untuk seluruh dunia. Dikatakan di sini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah itu adalah untuk seluruh dunia. Dunia di sini berbicara tentang keadaan manusia yang telah melenceng dari kehendak Allah, yang telah berdosa, yang telah hamartia atau tidak sesuai lagi dengan kehendak Allah. Kata
Seluruh dunia di sini berbicara bahwa kasih Allah itu bukan hanya kepada sekelompok orang, bukan hanya kepada orang tertentu, bukan hanya kepada agama-agama tertentu, bukan hanya kepada latar belakang kehidupan tertentu, tapi kasih Allah itu adalah untuk semua orang, untuk seluruhnya orang. Itulah kasih Allah. Mungkin saudara belum percaya sama Yesus. Mungkin saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan juga juru selamat saudara. Tapi satu hal saya katakan kepada saudara bahwa Tuhan Yesus telah berkorban untukmu. Tuhan Yesus telah menanggung dosamu. Tuhan Yesus telah membebaskan saudara dari maut ataupun kematian kekal di api neraka lewat pengorbanannya. Dan lewat pengorbanannya Tuhan Yesus telah menyediakan keselamatan untuk saudara. Saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang sekali lagi saya katakan kepada kita pada hari ini. Saya kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Tuhan Yesus Kristus itu, kasihnya itu bukan hanya kepada sekelompok orang. Tapi kasihnya itu untuk seluruh dunia. Untuk semua orang yang ada di dunia, itulah kasih Tuhan. Bukan hanya kepada agama tertentu. Bukan hanya kepada orang tertentu. Latar belakang kehidupan tertentu. Tapi kasihnya itu untuk seluruh dunia. Untuk semua orang yang ada di dunia ini. Sekarang timbul pertanyaan. Dengan cara bagaimana? Supaya kita mengalami menerima kasih yang telah disediakan oleh Yesus Kristus itu untuk kita. Poin yang ketiga. Dikatakan di sini. Supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal. Kasih Allah itu bisa kita alami, bisa kita terima. Poin ketiga, ketika kita percaya dan terima Dia sebagai Tuhan dan juga juru selamat pribadi kita. Tidak ada jalan lain untuk kita mengalami, untuk kita menerima keselamatan itu selain hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan kita terima bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kelayakan kita, tapi keselamatan kita terima ketika kita percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan juga juru selamat pribadi kita. Saudaraku, saya katakan kepada kita pada hari ini, bagi orang yang sudah percaya sama Yesus, bersyukurlah. Kalau saudara sudah percaya sama Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juga juru selamat pribadi saudara, bersyukurlah. Anda adalah benar-benar pewaris surga yang penuh kemuliaan itu. Dan karena itu saya katakan kepada saudara, tetaplah kasihi Tuhan dan layanilah sesama dengan dasar kasih, yaitu kasih Yesus Kristus itu. Dan bagi orang-orang sekarang yang belum percaya sama Yesus, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan juga juru selamat pribadi saudara, lewat pemberitaan firman Tuhan ini, mungkin hati saudara dijamah oleh Tuhan dan mulai terbuka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan juga juru selamat pribadi saudara. Saya tegaskan sekali lagi pada hari ini bahwa kasih Tuhan itu, kasih Yesus Kristus itu bukan hanya kepada sekelompok orang. Bukan hanya kepada orang tertentu. Bukan hanya kepada latar belakang kehidupan tertentu. Tetapi kasih Yesus Kristus itu adalah untuk seluruh dunia. Untuk semua orang. Itulah kasih Tuhan itu. Sekali lagi saya katakan kepada kita pada hari ini. Mungkin saudara belum percaya sama Yesus. Mungkin saudara belum terima Yesus sebagai Tuhan dan juga juru selamat pribadimu. Tapi satu hal saya tegaskan kepada saudara pada hari ini. Bahwa Yesus Kristus telah berkorban untukmu. Yesus Kristus telah membebaskanmu dari hukuman maut ataupun kematian kekal di api neraka itu. Sekarang dengan cara bagaimana? Supaya kita menerima keselamatan itu hanya dengan percaya dan terima Dia sebagai juru selamat pribadi kita, maka kita diselamatkan. Sekarang saya katakan kepada saudara pada hari ini, lewat pemberitaan firman Tuhan ini, hatimu dijamah Tuhan. Hatimu dijamah oleh Roh Kudus dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan juga juru selamat pribadi saudara. Saya katakan sekarang pada hari ini, mari buka hatimu. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan juga juru selamat pribadimu. Sekali lagi saya katakan, bahwa dikatakan firman Tuhan kita Roma 4 ayat 12. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini. Manusia diselamatkan selain dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Hatimu sekarang digugah oleh Roh Kudus, dijamah oleh Tuhan, bahwa semua manusia dikasihi oleh Tuhan dan Dia berkorban bukan untuk sekelompok orang tapi untuk seluruh dunia. Dan mulai hatimu dijamah oleh Tuhan, dijamah Roh Kudus dan mau membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan juga juru selamat pribadi saudara. Mari buka hatimu. Mari buka hatimu. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan juga juru selamat pribadimu detik ini.
ketika saudara percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan juga juru selamat pribadi saudara, maka saudara diselamatkan dan saudara adalah pewaris surga yang penuh kemuliaan itu. Saudaraku, bagi orang-orang sekarang yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah dijamah Roh Kudus hati dan terbuka untuk terima Yesus menjadi Tuhan dan juga juru selamat pribadinya, sekarang ikuti aku berdoa. Bapa di surga, di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, yang telah berkorban menebus dosaku, yang telah berkorban untuk membebaskan aku dari hukum maut ataupun kematian kekal di api neraka. Bapa, Tuhan Yesus, sekarang aku membuka hati, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juga juru selamat pribadiku. Dan sekarang aku percaya bahwa saya sudah menerima keselamatan itu. Dan saya adalah pewaris surga yang penuh kemuliaan. Haleluya. Amin. Sampai di sini pemberitaan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus.